Tuhan, kami sehati berdoa biarlah hari ini Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhkan kami dengan setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. You are so good, oh God. You are so good, Jesus. Bless everyone. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Wow. Thank you nih Pastor Josh. It's a good worship untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Janjinya adalah ya dan amin. Amin. Ya. Haleluya. Yuk kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan baca berganti-gantian, saya sama Pastor Josh. Ini semuanya impromptu. You want to stay here or you want to leave? I'll stay. Okay. So, Yohanes 13. Hari ini agak panjang sedikit pembacaan firman. So, Yohanes 13. By the way, welcome untuk Anda yang baru pertama kali join dalam morning devotion. Jam 8 sampai setengah 9. Saya bersama pastoral team IFJF Jakarta akan mengajak dalam devotion bersama-sama. Lalu jangan lupa hari Jumat ini jam 9, tuning to IFJF Jakarta YouTube. Ajak teman-teman Anda, yaitu ibadah Jumat Agung jam 9 pagi, untuk Indonesia Timur jam 10, untuk di luar negeri Anda mengikuti jam lokal Anda masing-masing. So, Jumat Agung jam 9, lalu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu ini. Jumat Agung kita akan perjamuan kudus ya, Pastor Josh, teman-teman. So, prepare roti dan anggur atau jus di rumah Anda masing-masing untuk kita boleh bersama-sama menikmati rahmat daripada perjamuan kudus. Right. So, hari ini topiknya ini Pastor Josh, teman-teman. Hari sudah malam. Into the night atau it was night. Teman-teman, minggu ini adalah dikatakan Holy Week. Sejak minggu yang lalu Palm Sunday, saya khotbahkan Palm Sunday. Lalu kita melihat The Last Supper, and then Jumat nanti kita memasuki Jumat Agung, kematian karya salib daripada Yesus Kristus, and then Minggu kebangkitannya. So this week is very important. Saya encourage Anda untuk just go a little bit deeper untuk minggu-minggu ini, dan khususnya satu minggu ini. Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat 30 ya. Saya baca terlebih dahulu ayat 21. Lalu Pastor Josh baca ayat 22 ganti-gantian ya. Is that okay? Ya. Oke. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimasukkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis.
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yesus menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu hari itu. Yudas kali, bukan Yesus ya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu itu hari sudah malam. So, pada waktu hari itu sudah malam. Thank you, Pastor Jos. Saya merenungkan sepanjang 2 hari ini, dalam minggu-minggu ini, apa sih yang momen-momen yang terjadi selama dikatakan Holy Week atau Passion Week. Katakan bahwa it was night, into the night. Pastor Jos, teman-teman, kalau kita pikirkan, ini story daripada Yudas yang jarang sekali diangkat. Apa sih yang ada dalam pikiran Anda, kita semuanya, kalau saya sebutkan, what do you think about Yudas? Apa yang Anda pikirkan sih? Menurut Anda, Yudas itu siapa? You know? Anda percaya. Siapa Yudas itu? Jos, you want to share? Kalau saya tanya, apa sih ada dalam pikiran kamu? Artinya kalau memegang ayat 29 dibilang Yudas memegang kas. Kita sebagai orang itu tidak gampang untuk memberikan sesuatu kas atau memberikan uang, kepercayaan kepada uang itu segampang itulah. Pasti Yudas ini adalah orang yang dipercayai Tuhan, orang yang dipercaya Yesus, orang yang bagus dalam memanage, orang yang mungkin dalam kehidupannya dia sudah membuktikan bahwa dia worthy of that position, sehingga dia bisa memegang kas daripada pelayanan dari Yesus. Wow, sudah pasti teman-teman, Yudas mungkin salah satu murid yang dipercaya oleh Yesus, trusted disciple, murid Yesus, dipercaya, friend mungkin ya. Tapi dalam cerita ini, it's really struck me. Seorang sahabat menjadi betrayal. Seorang sahabat menjadi pengkhianat. And that night, seorang sahabat menjadi pengkhianat. Kok bisa ya? Saya melihat dalam periode ini, the Last Supper, Yesus bersama murid-muridnya sedang mengadakan perjamuan, it might be the Last Supper. Lalu Yesus melontarkan sebuah pernyataan, statement yang boom. Saya bisa bayangkan the whole table very quiet. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini setelah diceritakan bahwa pada murid-muridnya, nanti saya akan disalibkan, aku harus memenuhi kehendak Bapakku. Murid-muridnya masih bingung, nggak jelas pengajaran apa yang dikatakan Yesus. Lalu tiba-tiba dalam perjamuan tersebut, dia berkata, seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. You know, Pastor Jos, teman-teman, saya merasa dua hal fenomena daripada Yesus, teman-teman. Giving a chance untuk Yudas mungkin mengalami perubahan pikiran. Untuk Yudas mungkin mengalami repentance. Untuk Yudas mungkin mengatakan, Tuhan, forgive me. Guru, ampuni aku. Tapi dia keras sekali hatinya. Membuat murid-muridnya bertanya, siapa? Karena saya bisa bayangkan, oh jangan-jangan Petrus nih, karena Petrus orangnya yang very extrovert. Dia bergerak cepat. Outspoken. Yeah. Outspoken, orang pegang duit biasanya diem aja. Nggak mau banyak bicara. Tapi di sini, into the night, pada malam itu,
Karena hari sudah malam. Muridnya tanya, siapa sih? And this is the love of Jesus. He speak the truth in love. Dia nggak mau membuat teka-teki tidak terjawab in that setting. Dia mengatakan, kepada seseorang yang aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Lalu dia kasih kepada Yudas Iskariot. In that moment, the tragedy begin in the heart of Judas. Jadi kadang-kadang saya pikir perjamuan kudus tidak bisa untuk ritual, teman-teman. Perjamuan kudus adalah momen di mana kita bisa searching our heart. Minta pengampunan daripada Tuhan. Minta Tuhan selidiki hati kita. Supaya setiap dosa tidak terus ada dalam kehidupan kita semuanya. Yudas, setelah itu Yesus katakan, nih, dikasih roti. Lalu Yesus berkata kepadanya, I can see, Pastor George, mungkin Yudas look at eye to eye. Whatever you do, apa yang hendak kau perbuat, do it quickly. Do it quickly. Amin. Semalam saya renungkan, should I share this with you guys? You know. Jadi saya mengencourage, share aja apa yang terjadi dalam 1 minggu pada waktu Yesus sejak berseru Hosana. What happened? Guys, this is one of the point. Kenapa kok bisa demikian? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 2, teman-teman. What's that beginning? Perhatikan tuh baik-baik saya bacakan. Waktu mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. And supper being ended, jadi ini belum selesai sih. Perjamuan kasih, perjamuan kudusnya sedang berjalan, hampir selesai. The devils having already, perhatikan kata-kata ini, put it into the heart of Judas Iscariot. Put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. You know, kata-kata put it into, menaruh di dalam, atau bahasa Indonesia dikatakan itu membisikkan rencana dalam hati. Put it in the heart. Put it in the heart. Kata-kata put it into itu menaruh dalam bahasa Grekanya yaitu balo. B-A-L-L-O. Balo. Balo. B-A-L-L-O. Menaruh dalam. To put in. Balo artinya to cash, to trust, to inject. Very fast action. Tindakan yang cepat sekali untuk melempar. Seperti kalau kita mau lempar batu, cepat sekali. Kita dari tangan ada nggak ngelihat, misalnya ada foto ini, tahu-tahu di Instagram kita tahu saya lempar sesuatu. Contoh ini ada tisu. Nggak tahu-tahu cepat sekali. In just 1 second. Boom. That's what balo mean. Very fast action of throwing, let's say throwing the rock, throwing kata-kata cepat. Sehingga Anda nggak tahu siapa yang lempar batu nih. Siapa yang lempar bola nih ya. Very fast action. Tindakan yang sangat cepat melempar. Jadi ditaruh terus diem aja. Jadi teman-teman, in that night, selagi perjamuan, iblis telah taruh. Anda tahu bahwa the devil yang menaruh di hati Yudas ini, seorang murid menjadi pengkhianat. Yang dikepalai pengkhianatan itu adalah antek-antek dari setan, dari iblis lah. Anda harus tahu iblis ini sepertiga dari surga, Pastor Jos. I mean, they all smart. Bukan orang bodoh, iblis setan ini. Ya kan? Pernah ngalami Pastor Jos, teman-teman?
orang menusuk Anda dari belakang dengan pisau, bukan pisau jasmani lah ya. Perkataannya someone that you love so much. Tiba-tiba mengkhianati Anda dengan cepat. Nggak kerasa setelah lihat, boom. Nah itu balo. Itu perasaan daripada Yesus pada saat itu. Friend turn into betrayal. Sahabat yang berubah menjadi pengkhianat. Sangat cepat sekali. Dilakukan bukan nggak sengaja, tapi dilakukan secara intentionally. Iblis itu kalau kerja ya guys, sangat cepat. Anda toleh, kok sudah begini ya? Very fast. Saya punya pengalaman Pak Sujos, waktu liburan di Italia. Kan dikenal kalau di Eropa tuh hati-hati. Yeah. Jangan bawa duit di kantong, karena copetnya itu ahli-ahli terlatih. Saya, istri saya sama Stacy. Di station. Tiba di station 1 jam, jadi nggak tergesa-gesa. Dan kita semua udah aware. Kita udah sangat peka sekali. Duit dimasukin tas, masukin sling bag saya kunci, saya taruh depan. Waktu itu bawa 4 koper gede. Kereta datang. Kalau kereta di Italia, di Eropa itu paling 1 menit pun langsung jalan. Jadi saya udah bawa 2, istri saya 1, Stacy 1, guys. Itu pada waktu kita udah naik di kereta, tiba-tiba ada 2 cewek. Saya mau cepet sekali mau ngomong lagi, can I help you? Saya katakan, no, saya ngomong, I don't need your help. Saya ngomong begitu sambil marah, I don't need you, karena dia nge-push saya. Cewek itu. Lalu saya taruh barangnya di kompartemen, saya duduk di kursi. Saya taruh sling bag saya di atas kursi di kereta. Something terasa dalam hati saya. Roh Kudus ingat. Saya ambil tas saya, Pak Sujos, teman-teman. Itu sling bag saya masih tertutup. Saya buka, dompet sudah nggak ada. 1 menit. Cepat sekali. You know, mereka terlatih. Iblis intentionally. Iblis itu kalau mau kerja niat, Pak Sujos. Nggak nanggung-nanggung. Dia udah mentarget. Into the night. Into the night. Dalam case Yesus, sudah pasti Yesus tidak lalai. Dia tidak keserobot. Karena semua sudah dinubuatkan. Semuanya sudah tertulis. Saya tidak akan masuk dalam ranah theological debate. Karena saat ini adalah saat teduh. Tapi saya renungkan kenapa ya, Pastor Jos, teman-teman, kok bisa ya seorang sahabat menjadi pengkhianat? Why? Kita tahu ceritanya dalam Yohanes 12 waktu Maria menaruh minyak narwastu, Yudas marah sekali. Ya kan? Wah, kalau bisa kan itu buat imagine kalau itu buat menolong orang miskin. Belum tentu Yudas mau melakukan sesuatu untuk orang miskin sih. Apa sih yang membuat Yudas jadi pengkhianat ini? Something struck me last night. There's so many jawaban mungkin. Pastor Josh, why seorang murid 3 tahun di train, paling dipercayai, pegang uang, and yet menjadi pengkhianat. You want to share, Pastor Josh? I think I'm very interested di kenapa Yesus itu sebelum ngomong kepada murid-murid siapa, dia mencelupkan roti di dalam cup. Itu suatu hal yang I think it's a beautiful image, di mana kalau zaman waktu dulu it's I just learned about this, it's Pascal Mill namanya, di mana
roti, terus wine dan buah-buahan itu selalu ada di dalam meja gitu. So I would if I don't nggak dijelasin sebenarnya dipnya di mana, tapi wine is present on that table. So if Jesus has dipped the bread into the wine, isn't it a beautiful image di mana Yesus sebenarnya sudah mengampuni apa yang Yudas sudah lakukan dan dia akan membasuh semuanya di atas kayu salib. Nah, my pertanyaan adalah the reason kenapa Yudas bisa menjadi pengkhianat. Oh, the reason. Ya, what is the reason? Apa yang membuat dia kok bisa demikian menjadi pengkhianat? That's your answer is a theological debate. Apakah Yudas itu diampuni masuk surga atau enggak? Itu ya. Itu is theological debate. Saya tidak akan masuk karena di udara udah begitu banyak hamba Tuhan yang ribut sendiri, saling tangking menengking gitu ya. Jadi kita nggak usah ngikutin begitulah. Anda udah saya ajarin bagaimana berjalan di atas COVID ini. Nggak usah merasa lebih powerful. Ada yang satu mendoakan COVID-nya suruh berhenti seluruh dunia. Setelah itu disambut dengan kamu pendeta palsu. Nah ini saya nggak mau menjawab itu Pastor Jos nanti. Nah ada money, maybe. Let me, karena waktunya tinggal 1 menit, let me wrap up in my view nih ya Pastor Jos ya. Teman-teman, I think Yudas demikian. Semalam saya search, baca. Tadi pagi jam 5 saya bangun karena saya nggak tahu, baru jam 5 tadi saya dapat tulisan. Kenapa kok bisa begitu? Mungkin ada di antara Anda dan saya pernah dikhianati. Atau mungkin Anda sendiri pernah mengkhianati orang lain. Iya kan? Ya, money is very obvious itu ya. Tapi menurut saya, I think yang pertama adalah broken dreams. Mimpi yang hancur. Yudas mengalami broken dreams. Karena zaman itu orang-orang Yahudi dijajah oleh Roma. Dia berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di muka bumi. Jadi dia sudah ngeplan dari jauh, aku dijadikan bendahara. Anda tahulah ya, hidupnya Yudas ini udah kacau balau, dia suka nyuri duit persembahan di box, dicuri. Anda mungkin nggak Yudas lah ya, saya nggak Yudas. Tapi sama aja lah kalau kita, ini sedikit-sedikit, saya nggak usah ngomong lah, nanti jadi repot. Banyak baca ngomong kalau kamu nggak beri persembahan per bulan nyuri, ya kurang lebih begitulah, kita nyuri gitu ya. Tapi saya nggak akan membahas itu. Let's talk about Yudas. Anda dan saya bukan Yudas, I hope. Yudas mengalami broken dream karena harapan daripada Yesus mendirikan kerajaan di muka bumi ini sirna. Tuhan tidak mengatakan demikian. Yudas berpikir, wow, kalau Yesus punya kerajaan muka bumi, dia akan jadi orang penting. Rumah dia udah mencuri duit, lalu masuk membangun rumahnya. Beberapa komentar mengatakan dia udah membangun rumah dekat Yerusalem, dia bisa bayangkan nanti kerajaan situ, dia rumahnya dekat, kayak sekarang rumah menteri gitu ya. So pada waktu Yesus katakan, aku tidak akan mendirikan kerajaanku di muka bumi ini, mimpi Yudas berantakan, a broken dream. Seringkali broken dream teman-teman membuat diri kita bisa anger, kecewa. Anda mengharapkan sesuatu dari seseorang, tiba-tiba nggak kejadian. The seed, balo, iblis lempar dengan cepat dalam hati kita. A broken dream, kekecewaan dan lain sebagainya. Yang kedua, saya kira semua udah tahu. Greed, serakah, duit. 30 keping perak. Ini memang duit ini is kind of, ada dalam kehidupan kita. Yudas sudah bernegosiasi dengan
para orang-orang imam-imam kepala. Kalau Anda baca dalam Matius 26 ya, ayat 14 sampai 16. Dia buat deal tuh. Gua serahkan ya, Yesus 30 uang perak. Is deal. Dibuat deal. So, broken dream. Menciptakan banyak turunannya. Broken heart, disappointment, anger, discouragement, unresolved. Yang kedua, greed, keserakahan. Money, love of money is the root, greed. Yang ketiga, I think it's fear. Yudas tahu, wah kalau Yesus nggak jadi begini, akan ditangkap. Pasti dia setelah itu juga ditangkap oleh imam-imam. Dia dipenjara, dipersecute. Dia mengalami ketakutan juga. Broken dream, serakah, and fear. You know guys, 2020, great the blessing. It's kind of untold blessing. COVID membuat begitu banyak broken dream. COVID membuat orang, udah gua nggak mikir orang lain, nah gua sendiri gimana? The spirit of greed, and then fear. Saya tidak akan memperbincangkan virus COVID siapa yang lempar. Tapi personal conviction saya bukannya Tuhan. Tuhan mengizinkan. Just like story Ayub bersama dengan Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Go ahead. Dia tahu. If you want to know more, just join Hits for sure. Tapi saya tidak akan mau masuk dalam in the deep debate. So mimpi yang hancur, keserakahan, dan ketakutan is just like in this into the night. COVID membawa kita semuanya into the night. COVID membuat kita berpikir, ada nggak harapan? Mungkin selama ini Anda pernah dikhianati ya. Let's be practical. Scripture, observation, aplikasinya gimana Pak Jimmy kalau orang pernah mengkhianati aku gimana? You know, as a pastor, yang lain Tuhan dah almost more than 40 years. Part of life, guys. Tapi saya senang sekali satu orang yang bernama Yusuf. Dia dikhianati oleh abang-abangnya sendiri. Saudara-saudaranya sendiri. You know what Yusuf did? Dalam Kejadian 50 ayat 20. You mean it for evil, but God turn it around for good. So kalau Anda pernah dikhianati, yuk choose to forgive. Simple word. Buat pilihan untuk mengampuni. Karena the spirit itu Anda tidak mau simpan dalam hati kita. Nggak mau sih. Atau mungkin Anda yang berniat untuk mengkhianati. Yuk mulai. Biar Roh Kudus bicara. Tuhan ngasih kesempatan kepada Yudas. Setelah roh iblis masuk, dia masih membasuh kaki Yudas. Hati Tuhan panjang sabar untuk Anda dan saya kembali kepada Dia. So choose to forgive. Turn your heart toward God. Kembali kepada Allah. You know, waktu saya udah habis, tapi Anda perhatikan nanti Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Saya bacakan aja deh ya. Ini lucu. Sesudah Yudas menerima roti lalu segera pergi. Pada waktu Yudas telah terima roti dia pergi, baru Tuhan mulai bersabda kembali. Everything red tuh. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus,
Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. What is Christ Center? Royal law, hukum kerajaan. Love your God with all of your heart and love one another. Itu perintah baru untuk Anda dan saya. So this Holy Week, every spirit yang mungkin merasui Yudas, saya berdoa juga Tuhan juga boleh menyelidiki hati kita. I pray that that spirit will not enter you and me. Saat kita berkata, Tuhan, I want to forgive. I want to cleanse my heart, my soul, my spirit. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kau memberkati setiap kami semuanya. Tuhan, biarlah saat teduh hari ini boleh membawa kita untuk mengerti rencana-Mu yang agung dan mulia. Rencana-Mu yang seringkali kami tidak mengerti, ya Tuhan. Tapi lepas daripada kami, jauhkan kami daripada karakter Yudas itu. Mungkin ada di antara kami pernah menjadi Yudas atau dilukai oleh Yudas. Apapun keadaan kita, hari ini ajar kami seperti Yusuf. Forgive others. Forgive yourself. Datang kepada Dia. Minta roh yang baru. Terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin, amin.